Nah itu dia. Tua Bangke. Sembayang kan? Ya, luas. Nah, luas. Gitu. Rezeki pun bukan cuma Rezeki. duit. Dia betul. Kayak punya bisa bikin karya. Nah. Nah, itu rezeki. Itu dia. Allah memberikan sebuah kebahagiaan untuk kita. Artinya kita itu udah ditunjuk untuk dia. Tua Bangke, tak sadar tua, nanya di apa, kerja menggila, asik berkubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Keluarga, malam hari ini Rumah Sultan didatangkan seorang artis Pontianak. Yeay! Lawanlah kau. Dunia semua tuh. Dunia sih. Astagfirullahaladzim. Betul. Dia masih hidup di dunia, ngomong dunia sih memang. Udah kita meninggal, nanti baru bicara lagi. Kita sambil nyelam minum air lah nih ya. Iya. Dunia untuk akhir lah ya. Dunia untuk akhir. Oke, aku mau kasih bab nih. Indonesia ini luas. Ada 34 provinsi atau 35 provinsi sekarang kan. Orang macam kau ini cuma satu lah nih. Udah. Keluarga, malam hari ini saya bertemu dengan siapa nama kau? Ferdi. Ferdi siapa lengkapnya? Ferdi aja. Ferdi. Oke, Ferdi ya. Kamera kau ini ya, jangan lihat aku. Oh, iya. Oke, Ferdi. Kemudian keluarga Ferdi ini seorang musisi. Kawan-kawan musisi sangat mengenal sepak terjang Ferdi. Saya dari tahun sedikit lah udah mengenal beliau. Awalnya itu bergabung. Awal kenal dia bergabung di Lemon Tea ya. Lemon Tea ya. Lemon Tea dulu waktu. Iya. Ngeband awal-awal. Main ya. Itu kan. Iya, itu. Iya. Vokalisnya Irma. Irma. Ya, itu. Iam. Bukan. Bukan siapa? Aku asal sebut ya, Iam. Sam. Sam. Oh, si Sam. Sekarang si Sam itu usaha lelong ya? Usaha lelong. Iya, ada aku jumpa. Dia terakhir enggak main musik lagi. Iya, udah. Iya. Aku jumpa dia Jumpa ya. di UK. Oke. Nah, dari tahun sedikit saya sudah kenal beliau sepak terjangnya dan beliau ini memiliki studio dan pada hari ini saya ingin mengulik tentang aktivitas terakhir berawal dari mana nama Sepertiga Malam itu. Kemudian saya mengulik kemarin baru saja konser di mana? Nurali, jalan yang di Jalan Pulau W. Itu Sepertiga Malam. Sepertiga Malam. Dan itu unik bagi aku. Yes. Uniknya di mana? Kalau menurut Bang Ale kita. Kau main musik. Heeh. Kaki kau begini. Kan? Iya. Ini ngapa nih kaki begini ini? Itu sambil ngedrum. Kakinya ada drum. Ada drum. Drumnya bentuknya? Kayak pad gitu. Pad. Papan. Papan. Tapi dikasih transducer kan namanya itu. Buat nangkap suara getarannya tuh. Oh gitu. Terus ada mikrofon lagi buat ngambil shakernya. Itu fungsinya jaga tempo lah ya. Jaga tempo. Sambil ngedrum juga. Itu enggak pakai vokal memang. Enggak. Khusus Memang pakai air gitu ya. instrumental. Terus ada airnya itu fungsinya untuk apa? Itu buat kayak rhythm dan ada bikin suasana tenang, adem. Tenang. Bambunya pun udah dituning. Jadi bambunya itu udah ada nadanya sendiri. Per kayunya itu ada Perbilahnya sudah ada nada sendiri. Kau yang bikin semuanya? Ya, tuning. Itu tuning namanya. Tuning. Do, sol, si. Do, sol, si. 1-5. Iya. Idenya Do, re, do. berangkat dari mana kau memiliki genre itu? Ada pernah dilihat atau memang keinginan untuk berbuat seperti itu dengan hati? Awalnya buat bikinin itu tuh dari studio kan. Studio ya. Karena buat terapi kuping. Karena kan kalau kerjaan studio kan kerjanya itu dengar musik terus. Betul. Berbagai aliran kan. Jadi telinga tuh capek gitu. Oh. Jadi
sengaja bikin depan rumah tuh ada bunyi air Iya di rumahmu ada air itu. disambungkan ke bambu gitu pakai tali, jadi ada air dan bunyi bambunya gitu. Jadi ide dasarnya itu. Itu awalnya cuma buat kebutuhan apa namanya, menetralkan kuping gitu kan. Iya kalau udah di studio rekaman itu kan mixing lagu orang yang rudu itu kan. Iya. Kita perlu relax kuping ini kan dari pagi sampai ke malam kan. Iya. Karena kalau kerja musik itu kan beda dengan penikmat. Ya. Kalau kerjaannya di musik itu kan kita dengar musik untuk menganalisa. Kalau penikmat kan emang udah untuk jadi. menikmati dah jadi. Udah jadi. Bisa goyang. Betul. Kalau kita ngedit musik nggak bisa goyang-goyang tuh. Iya. Nggak dengar apa sih yang kurang jadi. Dan kejeniusan seorang itu kau lakoni itu sebagai apa? Itu apa namanya itu? Sound engineering. Mixing. Nama kerjaannya itu main itu mixing ya. Yeah. Tukang ngatur besar kecilnya volume di dalam sebuah lagu, bassnya sekian, frekuensinya sekian. Kalau kita main kan ngejreng ya. Yang ngatur itu kan ente. Yeah. SDM itu kan susah. Berawal dari mana kau belajar itu? Otodidak itu belajar sendiri. Kok berani belajar sendiri? Sambil nanya. Ada yang tempat diskusinya ada ya. Oke. Ternyata hasilnya oke, bagus. Dan akhirnya muncullah Sepertiga Malam ini dan kemarin konser di Empek Nurali Jalan Pulau W. Itu aku pertama melihat videomu itu tahun lalu. Yang mana tuh? Yang di laut ya? Tak tahu di mana, lupa dah. Mungkin ada video yang kau bikin tuh yang aku lihat di YouTube tuh. Dan itu asik, keren. Video yang di Natuna mungkin. Mungkin ya. Aku pun lupa. Dan itu aku melihat ada nyawa sendiri. Dan namanya juga memiliki nama itu Sepertiga Malam itu keren bagi aku. Kok kau punya ide nama itu macam mana tuh? Sepertiga Malam, anak band bikin grup band Sepertiga Malam. Apa enggak itu anak senja band misalnya. Sumber Rezeki band gitu ya. Sumber Rezeki band. Itu. Macam mana nih bisa sumber? Karena bukan toko bangunan. Kalau toko bangunan pakai nama Sumber Rezeki. Nah, betul kan ya. Tapi kok kan bukan mau ke ini. Tadi awalnya bilang urusan dunia, tapi kok pakai Sepertiga Malam. Kenapa Sepertiga Malam? Ada apa? Ada nama apa di situ tuh sampai kau menarik? Karena bikin musik itu kan perlu perenungan. Sepertiga Malam itu kan sepi-sepinya. Artinya itu kan memang merenung gitu ya. Bukan temenong kan. Kalau temenong kan mukul air ke paret tuh, mukul pakai lidi atau main lidi, cukai lidi. Itu kan temenong. Tapi kalau merenung ini kan kita ada yang di. Tapi kalau kita merenung ada benda kita renung gini kan bisa gak? Bisa gak? Tapi Sepertiga Malam kau merenung di Sepertiga Malam itu tengah-tengah malam. Cuma ini aja nama. Nggak mungkin, pasti kau ada itu. Ada kenapa kau bisa memilih Sepertiga Malam? Bikin musiknya di waktu itu mungkin ya. Mana aku tahu. Jadi Sepertiga Malam tuh artinya apa tuh? Filosofisnya. Kalau untuk Sepertiga Malam musiknya sendiri sih merenung ya. Oke. Pada masa itu di Sepertiga Malam itu banyak kejadian kan. Di situ tempat kita perenungan, tempat kita menenangkan diri, tempat kita beribadah mendekat kepada Tuhan. Ini ngomong akhirat nih sekarang nih. Tadi kita ngomong dunia. Kok gak minta itu? Ilmu saya belum nyampai ini. Aku pun sampai. Kau pikir aku sampai? Kata dah. Alat yang kau pakai itu gitar tuh. Itu gitar lele. Tapi gitar lele. Udah dimodifikasi gitu kan. Jadi dia kayak ada bunyi bassnya tuh. Oh. Jadi tidak kayak lele yang pada umumnya. Nggak. Sudah dimodifikasi. Kau pintar modifikasi sendiri ya kebutuhan kau. Atau sudah ada kau pesan sama orang? Enggak. Sendiri. Kau bikin sendiri. Sesuai kebutuhan karena kita butuhnya apa sih ini untuk formula musik ini kan. Perlu bass nih ya. Jadi dipikir kalau gimana caranya kan. Aku bangga punya kawan yang memiliki
pemikiran, ide tentang musik, dan dia bermain musik keluarga sendirian kan? Iya. Nggak ada kawan-kawannya kan? Bertiga berempat nggak ada kan? Nggak. Tim ya yang nggak kelihatan di belakang. Kru. Tim. Nah, itu Kru, yang orang-orang hebat tuh. Orang hebat tuh. Jadi kita yang berada di atas panggung itu sendirian, tapi kan Sendiri. di belakang tuh ada tim, macam soundnya. Itu kan harus dipikirkan tuh. Harus. Sebesar itu ada orangnya sendiri. Ada. Bukan kau yang mikirkannya kan? Bukan. Ada yang tukang mixingnya yang telinganya jeli kan? Ada. Sebesarnya seperti apa? Itu prepare untuk make masing-masing tuh ada ke? Sebelum perform tuh. Ada, pasti. Lama dah tuh Harus. perform. Karena kan detail tuh musiknya tuh. Ada air lah kasih mic. Kemarin 3 hari sebelum acara kita udah cek sound dulu kan. Tiap hari. Cek Udah pasti 3 hari sebelum hari. 3 hari sebelum. Memastikan warna yang dihasilkan tuh ya. Ibaratnya geladi lah ya. Bisa dibilang geladi lah gitu ya. Memang harus diangkut semua ke tuh alat-alat itu tuh. Airnya apa? Nggak bisa diganti dengan suara keyboard gitu. Nggak bisa. Oh, udah asli lah. Pakai minus one apakah ambil suara laut? Kemarin yang -1 tuh cuma suara ombaknya. Ombak ya, nggak bisa kita. Tapi dapat ya. Dapat. Ombaknya. Ombak. Oh, Tapi kalau yang bambu dan air itu kan nggak bisa diganti. kalau pakai sampling tuh kurang seru kayaknya. Karena kan kita di panggung harus menampilkan bagaimana benda tuh nampak asli di panggung gitu kan. Ada baskomnya, ada bambunya, ada pompa airnya. Terus ada miking yang nodong itu. Itu yang bikin seru ya. Itu berapa lama kalau seandainya kau konser tuh? Persiapannya Enggak. Main lagu tuh kan sendirian tuh main tuh. terakhir kemarin di Pempek Nurali itu hampir 1 jam sama MC-nya tuh 1 jam 50 menit. 1 jam 50 menit. Kalau untuk musiknya 1 jam 20 menit 1 jam 20 menit. untuk musiknya. Sendirian main. Karya baru semuanya. Karya baru semua. Jadi kemarin tuh emang capek kakinya kan, fisik, endurance kan, bagaimana tetap stabil selama lagu itu selesai. Begini kan. Terus Gini. terus capek otak kram gitu kan, mengingat lagu yang begitu banyak gitu. Terus capek karena ada kamera. Kamera kau capek tuh. Capek ada penonton. Itu kan tegang gitu kan. Audio rekod gitu. Biasa Ferdi ini di belakang layar keluarga. Dia enggak di depan layar. Dulu dia ngeband lain. Sekarang jadi solo musisi. Begitu dia diponton, begitu dikasih kamera, tegangnya luar biasa. Iya. Lighting juga ke dia semua. Panas gitu kan. Jadi adrenalinnya luar biasa lah ya. Biasanya kan latihan tuh sampai 3 jam gitu kan. Enggak capek gitu kan. Capek. Karena enggak ada tekanan gitu. Yang ini Oh, macam-macam. Kemarin tuh udah sampai 2 jam udah capek narasi. Coba kau terapi rasa. Bagaimana tuh? Kawan aku pandai. Dia pandai memutarbalikkan rasa seseorang biar tetap fresh. Atta, kenal? Atau kenal? CS saya tuh. Kalau kau mau perform, kau minta terapi, tolong balikkan emosi aku Nanti kau bisa di prep sama dia tuh. Ini bayangkan laut. Tarik nafas. Hembuskan. Relax kau tuh. Iya, penting. Penting tuh rasa kau tuh dibalikkan ke asal. Ini tidak ada berdebar kau. Kau kemana dia tuh? Kau kawankan lah. Kau prepare dia. Dibiarkan ya. Kayak dia ngeluh kan. Apa di situ posisi dia agak galaunya. Tidak ada selama ini ngomong tuh masalahku apa nih. Tidak ada. Tidak paham. Tidak peka wati kawan kau nih. Besok. Kau itu kan dia. Kasih tahu aku lah kalau mau itu sewagi nanti kita biar gimana energinya tetap itu kan. Aku bisa bantu kau. Cing, nanti konser dia kita ngikut dia. Karena orang banyak itu kayak nguras energi gitu. Iya pasti, itu pasti. Apalagi kita memang bukan tipikal apa nih uyuan tuh hege mau-mauan. Karena kita terbiasa di belakang layar mungkin ya. Itu. Aku tuh memang itu bab awal udah aku sampaikan tuh. Itu bab. Kan? Kemarin tuh karena lama tak manggung mungkin ya. Terakhir manggung kapan? 2019.
wajar. 19, 20, 21, 22, 23, 4 tahun enggak panggung. Bandmu masih ada? Band. Tala Kata masih. Kalau kata masih sering perform. Sesekali ya. Oke, sekali kan. Tapi beda dengan sendiri. Beda sendiri. Sangat beda sekali. Karya baru. Karya baru, sendirian bermain semuanya. Oke, semuanya dipikirkan seorang-seorang. Berat. Dan Bebannya 21 lagu semuanya baru. 21 lagu. Ada. Nah, lumayan Mana kopi kau? lumayan sengal gak ngingat. Saya ngambilkan kopi bang. Tuh, yang itu lah. Ngopi loh ke? Ngopi lo, ngerokok ngopi santai ya. Baga Ferdi ini adalah tahun 2000 awal ya Fer ya. 2000 awal udah berkarya Fer ya. Udah. Iya kan? Udah ngeband kan? 2005 sama Lemon Tea. Udah ngeband ya. Aku penikmat kau dulu tuh cuman kau tak kenal aku. Ya wis, udah artis nih aku nih udah Lemon Tea itu udah gini dah. Si goreng aja nih. Udah gini dah. Boleh kan? Si goreng abu boleh kan? Gini dah. Ferdi. Dan Ferdi ini kesehariannya adalah mengulik, membantu para musisi-musisi yang ingin recording di studionya. Sound engineering lah ya, sound engineeringnya. Apa? Mixing director. Apa sih? Gitu-gitu lah ya. Iyalah, mixing gitu lah. Kayak gitu lah. Dan kawan-kawan Sanggar juga kalau mau rekaman di tempat beliau biasanya. Beliau pun pernah gak nih? Ya. Oh, aku punya nyanyi. Dan saya informasikan keluarga kalau saya pernah nyanyi dan beliau ini yang ngerjain saya. Sebenarnya saya selalu menyembunyikan kemampuan saya, tapi mau tahu malah dipaksa sama dia karena dia tahu siapa saya. Bagus kan? Bagus. Kenapa kau bisa ngerjakan aku waktu itu? Kan kau tahu suara aku sumbang. Kan teknologi udah canggih. Jadi suara sumbang tuh bisa diubah. Bisa Dibaguskan gitu ya. Bisa. Dan buktinya ada. Udah jadi dah kan. Kenapa kau punya ide masuk ya? Nanti kau ngomong pom aku. Du apa gitu? Mo terserah kau. Jadi. Kenapa bisa jadi dia bagus gitu? Kau tahu ya. Kau enggak mikir ke kalau kawan kau tuh di dalam tuh enggak tahu ini janjinya bentuknya macam mana? Aku enggak tahu. Aku disuruh teriak aku. Kenapa bisa kau bikin bagus macam itu? Dan enggak sumbang. Teknologi ya betul teknologi. Tapi kau punya ide. Itu pada saat itu kan kita dikejar waktu, target barang ini harus selesai untuk backsound sebuah karya kan. Nah, awalnya kau memiliki ide enggak sebelumnya? Konsep dasar awal tuh kayak gimana musik tuh? Nah, spontan, lebih ke spontan. Karena dikejar waktu kan gitu kan. Spontan jadinya macam itu ya. Nah, harus selesai malam itu ya. Gitu. Iya. Bagus lah. Lumayan. Bagi aku bagus. Kan aku nyanyi. Untuk terkejar waktu gitu kan. Bagus. Atta ya kagum tuh. Direkturnya tuh. Apa? Sutradaranya. Luar biasa. Karya-karya kau nih sudah direkam? Kan kau punya studio. Udah direkam enggak? 21 lagu tadi yang terakhir. Pas live terekam. Langsung live. Langsung rekam. Audio dan videonya langsung. Audio dan video. Boleh nanti taruh rumah Sultan? Boleh. Nanti kita bagikan. Sepertiga malam. Cing. Nanti kita bantu. Sekalian promosi kan. Jadi pernah enggak kau ajukan jenis musik karya kau nih? Ini jujur, ini baru, menurut aku baru lah ya, karena aku tuh circle aku kan enggak di situ. Cuman aku ngelihat tuh baru bagi aku. Apakah ini baru di dunia? Jenis karya kau jenis karya kau nih. Kau sendirinya enggak tahu, dah selesai. Kau musisi, kau enggak tahu. Kau enggak pernah melihat seseorang main kayak gitu kan? Tapi kalau yang main gitar sambil ngedrum ada. Ngedrum ada. Tapi enggak menyendiri tambah ini kan? Enggak. Udah selesai. Mungkin ada kali ya, kita belum lihat ya kan. Aku ya belum lihat. Mungkin ada lah. Enggak ada berarti. Kau enggak ada contoh orang kan? Enggak ada. Enggak ada lah berarti. Enggak ada ya. Dunia cuma kau seorang. Cuma kita kan harus lihat dulu YouTube nih.
Ada enggak sih kayak gitu? Ada Mungkin nggak ada yang komplain? Belum. Hak cipta Belum. selesai. Original. Nggak ada. Kalau bilang enggak ada atau ada mungkin belum tahu lah gitu ya. Mungkin enggak banyak. Ada tapi mungkin enggak banyak kali. Kan nggak ada berarti. Betul Ada nggak anak-anak Solo bawa nuansanya sebuah karya, ada airnya dibawa. Kalau sebuah karya kontemporer mungkin Iya. jebrek sekali ada air, ada ala-ala yang lain tuh biasa. Tapi kan ini kan kau bikin kayak kayak model musik relaksasi jadinya. Karena aku dengarnya enak, adem gitu. Arahnya ke sana ya. Arahnya itu mengalir ya sih sebenarnya. Mengalir, kan? Apa yang ada di kepala diterjemahan ke dirasa musik. ada dirasa kau terjemahkan. Itu pemilihan genre itu lahir dengan sendirinya. Iya. Dari jiwa kau, jadi dari rasa kau. Kadang ada bunyi-bunyi di kepala tuh. Ini. Kau tuangkan di situ. Pindahkan ke gitar misalnya. Fix. Tapi memang enggak ada, maksudnya enggak ada direncanakan bikin musik untuk ini ya. Fix ya. Atau untuk ini ya. Kadang ngalir ya di. Ada idealisme keluar di situ. Itu ide original seorang Ferdi. Kau biasa ngeband sampai gila-gila, kunci kau kejar-kejar. Kan sampai kemana-mana chord-chordnya kau cari zaman-zaman itu. Sekarang kekaryaannya ada karya original yang lahir penuangan rasa. Kau enggak mikirkan ABC, Enggak. ini rasa aku tuangkan senyaman-nyaman aku. Karena beda. Karya yang kopi dengan karya yang hasil dari diri kita sendiri beda hasilnya. Orang bisa menikmatinya. Oh, ini rasa Ferdi. Kadang kan kalau kayak kemarin kan itu musik pesanan ya. Oh, Yes. kayak gini. Yes. Nah, jadi itu bikinnya harus kayak gini temponya Yes. sekian. Yes. Tapi kalau untuk sepertiga malam sih dah ngalir ya. Nah. Apa yang ada di kepala gitu. Coba tawarkan Rainforest Festival. Ya, coba ya. Boleh. Genrenya ke situ soalnya. Aku yakin portofolionya seandainya bisa kau cari linknya, kirimkan mungkin di ACC. Mudah-mudahan. Udah. Tak bantu lah tah. Rainforest Festival tah. Ya. Rainforest. Joskit. Sama yang kota ya. Itulah. Rainforest. Sama ya, Bah? Pengajuan. Dunia semua kita kejar nih. Harus dikejar. Kalau kau tak mampu kejar dunia, tak mampu kejar akhirat. Nah, ini bakatnya omongannya nih. Dunia harus dikejar. Harus dikejar. Tapi jangan digenggam. Jangan dengar. Berat nih omongan. Tapi harus kau dapatkan. Ya harus Dipegang diusahakan. dulu. Itu lepaskan. Terus digenggam. Karena tujuan akhirnya adalah mati. Iya. Gitu deh. Apa yang aku bawa? Tapi harus kau kejar Harus dunia nih. dikejar. Kan? Aku yakin di balik sebuah karya itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Kebahagiaan untuk diri kau dan kebahagiaan untuk orang yang mendengar. Membahagiakan seseorang itu adalah sebuah kebahagiaan. Membahagiakan seseorang itu adalah sebuah pahala. Amin. Yakin enggak kau? Yakin. Yakin. Mungkin ada yang satu frekuensi kan pas dengar musiknya. Yes. Yang dia stres, yang dia galau ketika mendengar musik kau, dia menjadi tenang, bahagia, lupa dengan permasalahan pribadi dia. Masalah dianya balik dari itu pening pala urusan lain. Yang penting ketika dalam fase berapa menit itu dia mendengarkan musik kau, dia merasa tenang, rileks. Itu udah memberikan sebuah kebahagiaan. Syukur-syukur setelah itu dianya menjadi rileks lagi. Nah itu dia. Ibadah bukan cuma sembahyang kan? Ya, luas. Nah, luas gitu. Rezeki pun bukan cuma duit. Dia betul. Kayak punya bisa bikin karya. Nah, itu rezeki. Itu dia. Allah memberikan sebuah kebahagiaan untuk kita. Artinya kita itu udah ditunjuk untuk dia. Oh nih ini harus ini nih. Misalnya kan harus aku bahagiakan nih. Aku harus kasih rezeki dia berupa apa?
ide, pemikiran, dan sehat. Ya. Bahagia. Bahagia enggak kau sekarang? Tenang enggak kau sekarang? Dunia udah kau gapai. Akhirat udah dapat dah. Tenang. Tenang dah. Kayak musik pun saya mikirnya itu bentuk rezeki. Bentuk rezeki. Iya. Rezeki dalam bentuk musik lah ya. Kadang kan umumnya rezeki itu kan duit ya kan. Oh dapat duit nih dapat rezeki kan. Betul. Sebagian berbicara seperti itu. Kalau saya mikir musik nih, kalau dapat musik tuh dikasih rezeki nih. Soalnya sulit kadang orang menuangkan itu kan. Menuangkan isi kepala ke musik itu kadang sulit. Tapi kalau kita bisa dapat musik itu dikasih rezeki berarti. Ya. Nah kayak gitu misalnya. Sebuah keberhasilan dimudahkan semuanya. Ya. Itu rezeki. Rezeki. Yang paling enak tuh aku lihat lah. Mungkin aja. Kau punya rasa. Kau berkarya dengan rasa kau. Dan rasa kau tuh bisa membuat orang lain itu bahagia dengan mendengarkan musik kau. Menjadi tenang, rileks aku pribadi. Berarti sampai dah. Frekuensinya sama. Sampai dah. Sampai. Kayak fisika berarti ya. Frekuensi sama. Walaupun tak persentuhan kita bunyikan dia syarat pun getar. Yang beda tu akal kita tah. Siapa tahu Ferdi. Akal kita masing-masing orang tu berbeza. Otak kita ni beda. Beda-beda. Tapi rasa kita sama tah. Sama. Sampai kau Ferdi. Ya. Ada siapa ingat siapa tahu. Ya, rasa kita sama tah. Ferdi. Jadi kita bisa berkarya dengan rasa kita, orang pun bisa merasakan hasil karya kita dengan rasa dia. Kenapa? Rasa dia berawal dari satu frekuensi kita ni kan sebenarnya kan. Nah, kalau kita pakai skill, otak kita tak sampai kepada otak dia. Tapi kalau pakai rasa, sampai rasa kita ke rasa dia. Itu namanya kalau di fisika tu resonansi. Ada ilmunya ya. Ada. Jadi kau percaya barang itu ya. Percaya. Jadi berkarya itu tidak dengan A, B, C, D, tetapi dengan rasa. Akhirnya rasa kita sampai dengan benda gaib. Benda gaib. Tak dapat disentuh. Tak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Kita dapat bunyikan resonansi. Benda yang di sana. Misalnya drum kan. Nadanya apa sih? Tung 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 tung. A misalnya kan. Kita bunyikan nada A, sana pun bergetar. Ya. Resonansi. Aku tidak sampai otakku. Aku berusaha mikir, aku tidak sampai otakku. Adalah fisikanya. Kemarin pun kita bahas kan. Segala sesuatu ini terhubung. Kemarin pas acara tuh kita bahas hubungan musik dan dunia kesehatan. Mungkin Bang Ale lihat videonya ada di YouTube kan. Bikin musik dari detak jantung. Cari temponya. Waktu kita bikin bagaimana musik ini. Nah, salah satu hubungannya itu percontohannya kayak gitu kemarin. Detak jantung di sini. Detak nadi. Itu kan sama. Nadi yang sama. Oke. Ini kan tempo nadi kita kan normal nih. Kalau orang yang sakit jantung, duk bisa kau bikinkan itu. Bisa. Macam mana tuh? Misalnya beda lagi. Ini temponya kan. Itu tidak sehat tuh. Iya, sakit jantung. Atau habis lari. Habis lari kan jantungnya laju tuh. Habis berenang dari tengah Kapuas tuh. Kayak gitu lah. Pernah tenggelam ya. Macam mana cerita kau tuh? Udahlah, jangan dibahas ini. Bagus. Nah, itu detak jantungnya kayak gitu. Pernah enggak kau berusaha untuk berpikir dengan detak jantung yang tenggelam di Sungai Kapuas tuh? Maksudnya bikin musiknya? Enggak lah, nanti lu. Kau yang soft yang tenang gitu tenang ya. Belum yang ke emosi ya. Emosi yang kayak gitu ya. Trauma enggak kau waktu mau tenggelam tuh? Trauma. Kan tengah-tengah Sungai Kapuas tuh kan? Tengah-tengah kan? Tenggelam perahu kau kan? Tenggelam. Kau bisa berenang? Bisa. Tapi pas celana itu melorot ngikat ke kaki sini. Celananya melorot jadi tidak bisa bergerak. Tidak bisa. Di lutut tuh. Kau pakai celana pendek, celana panjang? Celana pendek tapi melorot. Tidak bisa kau buka.
bahaya apa kalau di Sungai Kapuas tuh kalau kita nyelam buka tuh takutnya tertarik ke dalam. Dia kayak nyedot gitu di tengah-tengah. Arus bawah. Takutnya kita kehilangan arah itu kan, mana atas mana bawah ini kan. Oke, kalau Susah gak bayang. kemarin tuh Ferdi tuh mencoba perahu layarnya di Sungai Kapuas. Tiba-tiba di tengah-tengah Sungai Kapuas itu perahu layar dia yang dibikin tuh pakai fiber ya. Mungkin terkena angin kali ya atau gelombang besar ya. Nah, sekarang laju tuh. Laju sedap. Tiba-tiba goyang. Ombak besar. Mau besar habis. Untung ada yang nengok. Ada, tapi tetap tidak bisa ngapa-ngapa gak yang ngeliat. Lah, kok ke tepinya macam mana? Maksakan diri supaya nyampe gitu kan. Sampai. Alhamdulillah. Udah terpikir macam-macam tuh? Udah. Tidak ada yang ngeliat tuh waktu kau tenggelam tuh? Tidak ada yang nyusul pakai sampan ke? Mana waktunya tuh cepat sekali itu kan. Oh alah. Jadi perahunya sampai sekarang di dalam sungai? Nah udah. Tidak tahu kemana? Tidak tahu. Tidak ada yang berani nyelam? Yang penting kita selamat. Ya. Jaga lah ya. Nah, udah. Masih bikin perahu lagi? Ada bikin lagi dah. Bikin lagi. Yang lebih bagus lagi tapi. Yang lebih aman. Lebih aman. Oh kemarin udah tahu kelemahannya di mana. Udah. Sekarang lebih kokoh lagi lah ya. Lebih kokoh. Layarnya juga ya. Terus kalau terbalik pun dia tidak tenggelam. Macam mana tuh? Nah, nanti lah lihat di studio. Oh di studio. Ada. Belum. Enggak, dulu kan kau taruh di situ di sungai. Sekarang enggak. Enggak. Jadi kalau mau pakai kau turunkan. Memang belum Belum turun. Belum. Kau ngerancang sendiri. Ya. Jadi kau ini sebenarnya insinyur ke tukang musik? Musik itu sekedar ini ya lagi gabut-gabut gitu kan. Oh gitu. Nah, bikin sampan lagi gabut. Gabutnya kok bikin perahu? Oh, iyalah daripada ngacau orang kan. Oh iya betul Kak. Ada gak orang gabut tuh ngacau orang? Habis orang dikau kan. Betul Kak. Kepada kau gabutnya betul Kak ya. Gabut bikin perahu. Bikin sampan. Sampan. Soalnya kalau tidak dialihkan energi ke situ tuh saya suka ngacau orang. Degil gak kau rupanya? Jadi harus ada yang dibuat gitu. Harus dibuat. Pernah enggak kau bikin karya musik temanya ngacau orang? Belum. Kau bikin judul satu. Salah. Gak ada guna gak ngacau orang. Memang kan kalau lagi gabut kan tak ada guna ngacau orang. Tapi kan kawan-kawan kau biasa kau kacau gak kali? Gurau-gurau sikit tak apa. Aku ya kau kacau kemarin tiba-tiba masuk lah. Suruh mekek-mekek dalam studio kau tuh. Kau ngacau aku. Aku ya bingung mau jadi apa. Itu bukan ngacau. Apa tuh? Gurau. Gurau. Itu gurau. Gurau. Oh gurau sama ngacau lain. Beda. Pernah enggak kau bikin karya bergurau sama kawan gitu lah. Musik judulnya bergurau. Kalau duduk kan suasananya kan berbeda itu dengan syahdu tenang, dengan bergurau kan agak ceria gitu kali kan. Belum ya. Kecuali bikin tentang lagi ngumpul dengan teman-teman. Ada. Gitu. Ngobrol ada. Tukar cerita. Ada. Tapi untuk bergurau itu belum. Ada. Nah, kenakalan itu belum sampai situ. Belum. Masih kalah kau sama aku. Kayak enggak cocok. Hah? Jiwa. Itunya jiwa kau. Projectnya ini enggak cocok ke situ. Oh, enggak. Oh. Lebih untuk yang santai-santai ya. Fashion kau ke situ. Oh, gitu. Dan ada enggak keinginan kau nanti membuat ini kan pakai musik pakai air nih. Medianya nih, media air sama bambu yang sudah di tuning. Nah, ada enggak rencananya penambahan alat selain itu? Belum lah kayak. Belum ada. Untuk sementara enak di situ ya. Enak di situ. Nggak pengen drum terus itu, keyboard terus itu. Paling ini aja. Tamborin terus itu, enggak. Penambahan di karya aja. Penambahan di karya dengan media yang ada tadi. Dan tetap terus berkarya. Ya, tetap. Susan, macam mana memotivasi kawan-kawan generasi muda untuk mencontoh kau? Ada enggak treatment untuk kawan-kawan? Latihan jadi. Latihan memang terus. Siapkan waktu buat latihan gitu kan. Benar enggak perlu lama, tapi rutin. Berapa tahun kau bermusik? Untuk yang sepertiga malam? Enggak. Karya kau. Kau berkarya musik berapa lama? 20 tahun. 20 tahun baru bisa bikin macam ini. Latihan ada berapa tahun tuh? Kelamaan.
Kalau aku lah. Tapi itulah memang harus Dijalani semuanya. Tidak ada obatnya. Tidak ada obat. Harus latihan. Ketika fase di mana kita berkarya dengan sedemikian rupa, ada fase di mana kita memiliki naluri untuk membuat sebuah karya indie. Ya. Kau indie nih kan, tidak ada yang kau tengok. Kau lahir dari jiwa dan rasa kau sendiri. Kau tidak memikirkan label, tidak memikirkan yang namanya lagu aku disenangi sama orang kendak. Kau tidak mikirkan itu kan? Bikin karya aja. Karya dengan rasa kau sendiri kan? Kau tidak memikirkan orang, tapi kau memikirkan rasa kau. Karena rasa itu sama. Ketika kau udah senang dengan rasa kau, orang pun akan senang menikmati rasa. Contoh, Payung Teduh. Rasa-rasa dia tuh. Rasa. Memang musik seharusnya gitu. Harus gitu ya. Tidak pentingkan pasar kan? Rasa ya. Gantung kalau kita masuknya ke kalau produksi pasar ya ke pasar gitu kayak kan. bikin musik ini kan kadang kita harus sesuai pesanan. Nah kalau memang harus bikin dua sih. Ada yang untuk kerjaan. Oh ada. Ada yang untuk unek-unek kita sendiri. Seharusnya. Biar tidak mendam di dalam. Iya. Ada karya idealis. Ada karya pasar. Padahal karya pasar tuh yang biasa-biasa aja punya meledak kan. Tapi kalau karya idealis tuh kita menuangkan skill kita, rasa kita di situ semaksimal mungkin biar kita puas. Itu ya. Gitu. Selebihnya biar seleksi alam. Intinya latihan rutin. Iya, tidak ada obatnya dah tuh. Berkarya tanpa batas. Karena kadang Sepertiga Malam ini kan udah berapa lagu ya? Sepertiga Malam sudah berapa lagu? Dengan album yang ini total 28. 28 lagu Sepertiga Malam. Ibaratnya itu setara dengan 4 album lah ya. 4 album. Kadang orang di jumlah karya segitu tuh ada bukan zona nyaman loh. Titik jenuh, zona nyaman. Udahlah untuk apa bikin kan? Berkarya lagi udah malu udah banyak dah. Iyalah. Udah itu udah ada lah gitu bahkan. Tapi itu bahaya gak tuh zona nyaman? Berapa lama tuh Sepertiga Malam? 5 tahun. 5 tahun sudah. 5 tahun lumayan lama itu. Lumayan lama. Kau bisa mempertahankan dengan warna dan berkarya. Setiap kali kan pasti memikirkan rasa aku mau berkarya apa lah kan. 5 tahun kau memikirkan diri kau tuh untuk membuat sebuah karya. Sampai sekarang masih gatal tangan dan kaki kan. Masih. Sayang kau udah bawa benda kau yang itu. Nanti bisa lihat di YouTube. Nanti kita lihat di YouTube ya. Jadi mau diambil sikit-sikit kan. Sepertiga Malam _musik YouTube. Ya, makasih banyak. Ada yang mau disampaikan? Udah. Ferdi? Udah. Gua agak. Ibaratnya itu ya latihan kan. Latihan. Zona nyaman. Jangan berada di zona nyaman. Walaupun posisinya di zona nyaman, tetaplah terus berkarya. Walaupun misalnya kawan udah karya yang udah banyak kan, tetap ya bikin terus kan. Bikin ya terus ya. Jadi jangan pernah berhenti dalam sebuah berkarya, karena berkarya itu ide-ide itu terus berkembang dan sarana buat mengeluarkan unek-unek kita juga kan. Dan bisa membuat rasa orang pun menjadi bahagia dengan karya-karya kita. Iya. Itu harapannya gitu. Dan ternyata sudah terjadi. Next kita support Sepertiga Malam musik. Sepertiga Malam cantik namanya. Jangan lupa Sepertiga Malam kita cek di YouTube karya-karya Bang Ferdi. Dan mudah-mudahan ini salah satu genre musik yang memang unik bagi saya. Ya kawan-kawan semuanya mungkin bisa diapresiasi karya yang tidak copy dari manapun dan lahir dari ide pemikiran dan rasa Ferdi Ardian. Ardian. Seorang musisi Kalimantan Barat yang memiliki studio rekaman musik sendiri dan sudah banyak karya-karyanya di Belantika Musik Kalimantan Barat. Terima kasih Ferdi. Terima kasih Bang Ali. Terima kasih sudah datang di Mas Sultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.